Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik di layar masing-masing, Bapak Ibu? Bisa diterima ya? Bisa. Oh, Aman, baik. aman. Saya izin share screen untuk materi. Oke, apakah materinya sudah bisa diterima dengan baik di layar masing-masing? Sudah, Mbak. Sudah ya. Aman. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang ada di layar Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Tias Cahyani, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Endah ya. Saya ingin menyampaikan satu produk yang sangat kita banggakan, ya, yang sangat berkualitas. Jadi ini adalah produk andalan yang pertama akan muncul pada saat kita launching produk nanti. Saya memperkenalkan yaitu sebuah terobosan terbaru yaitu Havre Alkali Premium Product yang sangat bermanfaat dan sangat berguna buat kita. Mari kita lihat bagaimana produk ini. Nah, sebelum saya sampaikan masuk ke materinya, kita akan membahas beberapa hal yang menjadi bagian sangat penting. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang kesehatan itu ya. Sehat itu apa gitu ya. Kemudian apa yang menjadi uh, inti dari kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan yang namanya air ya. Air ini sebagai salah satu sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Makanya kita akan membahas tentang fungsi air dalam tubuh manusia. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi alkali dan mengapa harus menggunakan Harvey alkali itu sendiri. Next. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sehat itu apa sih gitu ya? Kalau secara definisi pasti kita akan banyak sekali gitu ya definisi dari sehat itu sendiri. Kalau kita merujuk dari referensi bahwa sehat adalah suatu keadaan ya, baik kesehatan fisik maupun mental maupun sosial dan juga spiritual yang memungkinkan seseorang itu untuk tetap bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi yang namanya sehat itu luas sekali gitu ya, ruang lingkupnya luas. Tadi kata beberapa teman-teman mengatakan bahwa ada beberapa harapan untuk meningkatkan sosial ekonominya dalam dalam perusahaan Harvey ini ya. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana kesehatan kita secara ekonomi. Jadi sehat itu luas sekali ya, seginya luas sekali, jangkauannya luas sekali. Kita bisa lihat juga ketika misalnya kita bertemu dengan seseorang gitu ya. Secara fisik dia sehat gitu ya, secara fisik sehat. Tapi secara kejiwaan mungkin dia sering bersedih gitu ya, sering merasakan tidak bersemangat. Nah, itu kita tidak bisa mengatakan mereka itu sehat. Jadi, sehat itu luas sekali jangkauannya. Seperti misalnya kita bertemu pada malam hari ini, kita berbahagia, artinya secara mental kita sehat gitu ya, maupun secara sosial. Jadi, sehat itu banyak sekali aspeknya. Nah, kalau bugar itu sendiri apa gitu ya? Yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah kita menyelesaikan suatu kegiatan tersebut, kita masih bisa bersemangat dan memiliki tenaga cadangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di waktu senggang. Seperti misalnya hari ini gitu ya, aktivitas kita banyak sekali. Saya sudah bekerja di rumah sakit, kemudian juga saya harus melakukan aktivitas yang lainnya. Artinya memang kita memiliki kebugaran yang luar biasa dan ini tidak semerta-merta bisa bisa ada gitu, ada beberapa usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran itu ya. Selanjutnya kita akan lihat masuk nih mulai ke fungsi dari tubuh kita ya, fungsi air dari dalam tubuh kita. Apa sih fungsi air gitu ya di dalam tubuh kita? Jadi air ini memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Ada beberapa fungsi air ya yang kalau kita tidak tidak kita upayakan
air ini bisa kita konsumsi dengan baik, maka akan terjadi beberapa gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan sesuatu yang bersifat fatal di kemudian hari. Nah, kita kupas satu persatu bahwa air ini menjaga suhu tubuh kita, ya, bahwa energi yang dihasilkan dari proses metabolisme. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas, tubuh kita tuh bekerja yang dinamakan proses metabolisme. Nah, dalam tubuh kita ini prosesnya sangat tinggi sekali. Jadi hasil metabolisme itu menghasilkan energi panas, ya hampir sekitar 30 derajat. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi air, maka tubuh kita akan panas sekali gitu ya. Dan panas ini tidak baik kalau kondisinya dilakukan secara terus-menerus. Makanya dibutuhkan air sebagai penjaga dari suhu tubuh kita. Kemudian yang kedua, yaitu membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bagaimana penyerapan air gitu ya. Air itu kan sangat penting sekali dalam proses pencampuran gitu ya. Pencampuran suatu, uh, nah benda ini bisa dia melekat satu sama lain dengan adanya fungsi air. Jadi dalam air sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses untuk terjadinya pencernaan dan penyerapan. Nah, yang ketiga yaitu mengangkut zat-zat penting yang ada dalam tubuh kita itu untuk didistribusikan ke seluruh bagian-bagian yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita ini kan Allah menciptakan sangat kompleks ya. Ada fungsi-fungsi vitalnya seperti jantung, paru-paru, ya, kemudian juga ada brain, otak gitu ya. Nah, fungsi-fungsi ini dia membutuhkan nutrisi yang harus ditransportasikan oleh darah. Nah, darah ini kandungan terbesarnya adalah air. Jadi, sebagai alat transportasi dalam tubuh kita untuk mengangkut zat-zat yang diperlukan sebagai sumber energi dan untuk didistribusikan. Kemudian selanjutnya membantu dalam proses metabolisme. Jadi proses metabolisme dalam tubuh kita ini membutuhkan keseimbangan asam dan basah ya yang baik. Metabolisme akan bekerja dengan baik ketika tadi suhu tubuh kita seimbang, kemudian juga adanya keseimbangan antara asam dan basa. Ya, jadi sangat penting sekali fungsi dari air ini. Nah, di dalam tubuh kita ini ada sekitar 60-70% cairan intrasel, jadi cairan yang ada di dalam sel. Ya, kemudian sekitar 30 dan sampai 40% ini cairan yang ada di luar sel. Ya, nah di dalam sel inilah gitu ya, sel-sel pembuluh, sel-sel inilah yang terjadi tadi metabolisme. Ya, bayangkan kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada air dalam tubuh kita. Ya, kemudian juga misalnya terjadi air yang kita konsumsi itu nggak baik buat kita. Nah, apalagi kita sekarang ini hidup di zaman modernisasi, ya, di mana kita dituntut untuk untuk beraktivitas yang sangat padat sekali gitu Bu ya. Seperti misalnya kita kerja yang menumpuk gitu ya, pekerjaan yang menumpuk, tugas yang terus-menerus hadir dalam tubuh kita, apapun kondisi kita, misalnya apakah kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita sebagai seorang pekerja, ya atau sebagai seorang mahasiswa itu tiada pernah berhenti yang namanya tugas, dan ini membuat kita meningkatkan apa ya proses stres dalam tubuh kita, ya stres, kemudian juga jadi kalau kita stres itu dari lambung saja bisa meningkatkan asam lambung. Ya, asam lambung itu bisa meningkatkan produksi asam dalam tubuh kita. Kemudian ini misalnya kita kurang istirahat. Apa yang terjadi ketika kita kurang istirahat? Tubuh kita tidak bisa memperbaiki sel-selnya dengan baik. Ya, artinya proses penyembuhan itu tidak terjadi juga dengan baik. Tambah lagi dengan misalnya seperti kemarin gitu ya, saya pulang kerja dari rumah sakit gitu ya, itu susah sekali akibat karena hujan dan kemacetan ya. Kemudian juga banjir itu menyebabkan kita stres. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima dengan kondisi tersebut misalnya,
atau misalnya ketika kita mau pulang ke rumah ada keluarga kita yang sakit, itu akan menimbulkan banyak sekali masalah gitu, kecemasan ya. Kemudian eh misal lagi misalnya apa lingkungan kehidupan kita yang tidak baik. Ya, misalnya adanya polusi udara, asap gitu ya, dari kendaraan gitu ya, dan pabrik dan sebagainya. Kemudian nih ini nih yang kita tidak boleh mengkesampingkan gitu ya. Ibu rumah tangga tuh tingkat stresnya tinggi sekali. Nah, gaya-gaya kehidupan manusia modern inilah ya yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah-masalah kesehatan ya, terutama apa bagi kita yang dalam usia produktif gitu ya. Namun kita tidak bisa mengimbangi kehidupan kita dengan pola kehidupan yang baik ya. Kemudian selanjutnya misalnya apalagi yang paling penting. Nah, kita ini suka tidak memperhatikan konsumsi makanan yang kita asup. Apa saja misalnya? Seperti yang misalnya saya pagi-pagi harus bekerja atau misalnya bapak ibu yang sibuk gitu ya harus harus ada di kantor jam 7 pagi gitu ya, kita nggak sempat untuk menyiapkan sarapan yang baik buat tubuh kita atau bahkan buat keluarga kita, jadi kita makannya seadanya gitu ya, makan yang siap saji ya, dan itu sangat banyak sekali kandungan-kandungan zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita. Kemudian apalagi ya, minuman-minuman yang beralkohol atau misalnya bersoda ini pasti sangat tidak baik gitu ya untuk kehidupan dan juga zat-zat yang ada dalam tubuh kita gitu. Karena Recording in apa progress. yang terjadi? Yang terjadi adalah akan semakin meningkat asam yang menyebabkan pH kita semakin turun gitu. Nah, kemudian ini makanan-makanan siap saji di antaranya adalah mie instan. Terus terang Bapak Ibu, saya saja sangat menyukai mie instan gitu ya. Apalagi ketika misalnya saya banyak yang harus saya kerjakan ketika malam hari gitu ya. Ini adalah salah satu makanan yang paling mudah ditemukan dan juga mudah untuk disajikan gitu ya, tanpa kita bisa meminta bantuan orang lain. Kita bisa melakukannya sendiri. Nah, kemudian ada banyak sekali makanan-makanan di sekitar kita yang memang sangat tidak baik untuk tubuh kita. Minuman kaleng gitu ya, atau misalnya yang sekarang ini lebih apa ya, sedang sangat ini adalah minuman-minuman boba dan juga berglukosa tinggi atau mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Nah, ini kalau misalnya kita konsumsi secara terus-menerus, tentunya akan menyebabkan ketidakseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Nah, kita balik lagi tadi ke pertama tadi bahwa ketika pH kita tidak seimbang, maka yang terjadi adalah adanya satu kesalahan yang menyebabkan banyak akibat yang menyebabkan kesehatan kita akan terganggu. Ya, seperti itu. Kemudian stres ya, stres ini banyak sekali ya faktornya. Ada masalah keluarga misalnya, kemudian juga misalnya kita kebutuhan finansial kita yang terbatas misalnya, tadi tugas yang tidak bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kemudian juga waktu tidur kita yang tidak bisa terpenuhi. Ini sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sebagai manusia tidak akan luput gitu ya dari masalah-masalah seperti ini. Nah, akibatnya apa? Yang terjadi akan terjadi penurunan produktivitas ya. Jadi semua aktivitas kita tuh akan semakin menurun seiring dengan menurunnya kondisi fisik kita, baik secara tadi biologis, sosial, kemudian ekonomi, stres akan meningkat sehingga produktivitas juga akan sangat menurun. Seperti itu. Nah, disinilah kami hadir gitu ya sebagai perusahaan yang mengedepankan kesehatan dan juga produk-produk yang bisa meningkatkan vitalitas dan juga kesehatan dan kebugaran kita. Jadi kita hadir di sini Harvey Arkeli ini sebagai minuman yang bersifat basah ya. Jadi kalau misalnya tadi tubuh kita secara normal itu bisa melakukan metabolisme uh, dalam angka yang normal yaitu 7,35 sampai 7,45, maka alkali ini hadir untuk menyeimbangkan sehingga tadi banyak akibat makanan-makanan yang tidak sehat yang
hasilnya adalah asam gitu ya, tubuh kita lebih banyak asam dalam tubuh kita akan menyeimbangkannya dengan minuman yang bersifat basa. Jadi ada alkali, jadi akan bergerak ke kanan gitu ya. Kalau dia asam itu pH-nya di bawah 7,5 gitu ya, 75, maka kita usahakan agar pH itu bergerak ke kanan sehingga lebih ke di atas 7,5 sampai 8 gitu. Itu sudah bisa diusahakan untuk bisa menyeimbangkan pH sehingga metabolisme kita akan berjalan dengan baik. Mbak, maaf Mbak, Salsa izin Ya, Mbak. Eh ya, ini mbaknya jadi host ya? Boleh balikin hostnya ke Salsa nggak Mbak? ya boleh ya. Iya. Kenapa? Coba Oke. Mbak, udah Mohon ya? izin. Iya, izin ini ada yang beberapa yang pengen masuk tapi ketahan karena ini dibantu untuk Oh, jadikan boleh, boleh. salah Sebentar, informasi. sebentar. Mohon Oke, maaf ya Mbak. oke, oke, sorry, sorry. Sudah ya, sudah saya izinkan. Baik, Bu, bisa saya lanjutkan? Baik, silakan Mbak untuk dilanjut. Oke, oke, terima kasih. Nah, apa sih fungsi dari air alkali itu sendiri gitu ya? Jadi air alkali ini tadi membantu menjaga pH tubuh. Jadi karena tadi terlalu banyak konsumsi, jadi kita nggak seimbang pH-nya. Nah, dengan minum alkali ini diusahakan agar pH tadi itu akan bergerak secara normal. Kemudian mengurangi kelebihan asam dalam pencernaan. Nah, kalau misalnya apa konsumsi kita terlalu banyak asam gitu ya, pasti dalam pencernaan tubuh kita tuh pasti banyak asam yang ujung-ujungnya nanti seluruh sel-sel dalam tubuh kita juga akan mengandung asam gitu ya, sehingga metabolisme tidak menjadi baik. Makanya dia akan mengurangi alkali ini akan mengurangi kelebihan asam dalam pencernaan tubuh kita. Ini bisa kita deteksi loh untuk melihat bagaimana kondisi asam dalam tubuh kita. Mungkin dari melihatnya dari kondisi muka kita gitu ya, wajah kita gitu. Kalau wajah kita kusam, kemudian banyak berjerawat gitu ya, kemudian juga kotor, itu mengindikasikan bahwa pencernaan kita itu kotor ya. Jadi mengindikasikannya seperti itu juga. Atau misalnya setiap hari kita tuh pengennya tidur terus nggak ada semangat gitu ya. Itu mengindikasikan bahwa dalam tubuh kita tuh terlalu banyak asam gitu ya. Kemudian tadi membersihkan pencernaan dengan eh, alkali yang kita konsumsi itu akan menyebabkan kita akan lebih banyak melancarkan BAB kita gitu ya, defikasi kita setiap hari itu akan membersihkan pencernaan. Kemudian juga selanjutnya menjaga stabilitas dari tubuh. Nah, dengan keseimbangan asam dan basa tadi, kita ingin sekali terjadi yang namanya vitalitas dan kestabilan dari asam basa. Jadi tubuh kita itu bisa beroptimal dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan tugas-tugasnya untuk apa melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, terakhir ini mengapa sih harus half day gitu ya? Apa sih yang menyebabkan ini menjadi sangat powerful gitu ya? Sangat powerful dan luar biasa sekali. Nah, Parfait ini banyak sekali kandungan-kandungan yang kaya akan mineral. Ya, di antaranya adalah hidrogen, kalsium, kalium yang kaya kan kandung-kandung ion-ion yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, ion-ion sebagai penyeimbang dari asam basah dari tubuh kita. Kemudian selanjutnya sebagai zat antioksidan. Jadi zat antioksidan ini sangat diperlukan sekali gitu ya dalam dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan selalu fresh gitu ya, awet muda. Jadi kan kalau terlalu banyak zat karsinogen gitu ya, yang menyebabkan tubuh kita banyak racun gitu ya, tubuh kita akan lebih cepat tua gitu ya. Sel-selnya tidak akan bersifat degeneratif dengan baik. Jadi dia bisa menjadi penetralisir dari sel-sel yang tidak baik atau karsinogen itu sendiri.
Kemudian selanjutnya membangkitkan energi. Tadi kalau misalnya seimbang gitu ya, metabolisme dapat berjalan dengan baik, kita akan lebih eh, memiliki vitalitas, kita akan lebih bugar gitu, sehingga energinya lebih banyak gitu ya, meningkatkan metabolisme dan merevitalisasi energi-energi yang ada dalam tubuh kita. Kemudian melindungi tubuh kita dari radikal-radikal bebas ya, sebagai buffer atau pelindung ya dalam zat-zat buruk. Jadi kalau misalnya kita meminum alkali ini secara rutin, dengan sendirinya dia akan melindungi dari zat-zat karsinogen tadi yang merupakan zat-zat yang sangat buruk. Nah, yang terakhir ini yang sangat penting, apalagi bagi kita gitu ya, apa banyak sekali yang perlu kita hemat jangkau sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya, murah, kemudian memiliki manfaat yang besar ya, kemudian juga akan memiliki nilai ekonomis dan juga manfaat gitu ya, akan juga ada nilai bisnisnya nanti yang bisa membuat kita berpenghasilan ya, dan itu pastinya menjadi harapan kita semua. Nah, siapa saja sih orang-orang yang membutuhkan alkali? Yang pertama pasti orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang yang sakit yang memiliki masalah apapun dalam pencernaannya, dalam sel-sel dalam tubuh-tubuh lainnya gitu ya, pasti akan membutuhkan yang namanya alkali ini. Kemudian para pekerja nih, seperti Mbak Endah nih, sibuk sibuk ya, MC kondang, kemudian juga memiliki aktivitas yang sangat padat. Nah, ini pasti akan membutuhkan, karena dia akan memberikan energi yang lebih banyak dan juga kita nggak punya waktu gitu ya untuk mengatur pola hidup kita yang baik itu gimana. Kita nggak punya waktu karena kita memang sibuk dan aktivitas kita di kehidupan zaman modern ini sangat terbatas waktunya ya, sehingga dengan adanya Harvey ini kita berusaha untuk mengganti sel-sel makanan-makanan yang tidak sempat kita siapkan dengan alkali ini, walaupun tetap harus gitu ya, harus mengkonsumsi buah-buahan dan juga berolahraga dengan baik. Nah, selanjutnya orang-orang yang tidak berolahraga ya, ini akan menyebabkan tubuh tuh cepat lelah gitu ya. Aktivitas ini akan menyebabkan tadi BAB tidak lancar gitu ya, sehingga kita membutuhkan yang namanya Harvey ya hal kali ini. Kemudian ibu-ibu rumah tangga yang akan menjaga kesehatan keluarganya gitu. Jadi anak-anak pun boleh sebenarnya untuk minum kali ini walaupun dengan intensitas dan juga dosis yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi siapa yang membutuhkan ya kita semua gitu ya. Kita semua kita orang yang sibuk, kita jarang berolahraga, mungkin kita sesekali sakit gitu ya. Pasti kita membutuhkan pelindung yang akan menjaga kesehatan kita, ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya detoksifikasi atau efek balas dalam mengkonsumsi HPA kali ini, yaitu dengan melalui detoksifikasi ini kita bisa mengetahui ya ada penyakit apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kita mengetahui reaksi dari suatu penyakit tersebut itu hitungannya dalam hitungan detik gitu ya, cepat sekali gitu kita bisa merasakan reaksinya. Nah, reaksi ini bisa saja mengindikasikan misalnya kalau mual dan muntah itu terjadi yang namanya dalam proses penyembuhan, artinya sedang bereaksi ya proses tersebut. Kemudian kalau misalnya terjadi pusing-pusing, itu terjadi proses uh, penyembuhan pencernaan dan gangguan uh, masalah yang ada di kepala, gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi demam, terjadi proses pengikatan virus dan bakteri. Jadi virus bakteri itu akan sedang dalam proses dihancurkan dalam tubuh kita. Kalau misalnya terjadi gatal-gatal, artinya terjadi proses pembuangan racun ya melalui kulit tubuh kita. Kalau jadi misalnya mengantuk, ini ada proses penyembuhan fungsi hati dan detoksifikasi tubuh. Kalau terjadi batuk-batuk dan bersin, artinya terjadi proses pengeluaran racun ya dan dahak dari organ paru-paru kita.
Kemudian kalau misalnya sering BAK, itu terjadi pembuangan racun melalui urin, ya. Kemudian kalau terjadi nyeri-nyeri sendi, artinya terjadi proses penyembuhan rematik dan asam urat. Kemudian kalau kita sering berkeringat, artinya ada proses penyembuhan melalui kulit, ya, kulit tubuh kita. Dan ketika kita merasakan pegal-pegal, artinya ada proses pembuangan racun melalui tubuh kita. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Jika kita merasakan ya ada efek balas gitu ya tersebut, kita harus tetap melanjutkan pemakaian HVA kali ini ya, karena itu adalah bukan efek samping dan tidak memiliki efek samping dan juga bisa kita combine masih menggunakan obat-obatan dari dokter. Nah, itu saja materi-materi yang berkaitan dengan HVA kali ya. Dan ke depan kita akan launching juga gitu ya mengenai susu Etawa gitu ya, susu uh, GOAT ini yang tentunya memiliki fungsi yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita ya. Demikian demikianlah penyampaian dari saya untuk materi kita. Kemudian saya kembalikan ke moderator,